Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang berbahagia. Kita kali ini akan berjumpa kembali pada materi berikutnya, yakni adalah tentang penyelenggaraan penanganan jenazah, yang tentunya akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya nanti untuk bertemu kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya, termasuk yang telah meninggal dunia. Maka marilah kita cermati satu persatu apa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menyelenggarakan, termasuk kewajiban kita untuk menyelenggarakan jenazah terhadap saudara-saudara kita yang pada waktu itu meninggal dunia. Anak-anakku yang berbahagia, diantaranya kewajiban kita terhadap orang muslim yang lainnya yang telah meninggal dunia, itu ada 4 kewajiban yang wajib kita tunaikan yang disebut dengan fardu kifayah. Maka di hari ini kita cermati satu persatu apa seharusnya kewajiban tersebut sebagai bentuk kewajiban kita. Di antaranya adalah mensolati jenazah, memandikan, mengkafani, serta menguburkan jenazah tersebut yang disebut dengan fardu kifayah. Anak-anakku yang berbahagia, hal yang pertama yang kita wajib lakukan diantaranya adalah memandikan jenazah. Maka diantaranya perlengkapan yang harus kita sediakan adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Di hari ini memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah dilakukan oleh segolongan kelompok kecil, maka golongan-golongan yang besar akan gugur kewajibannya sebagai seorang muslim, karena itu termasuk sekali lagi yang dinamakan dengan fardu kifayah. Dan orang-orang mayat seorang muslim yang telah meninggal dunia semuanya yang beragama Islam wajib dimandikan, anak-anakku sekalian, kecuali mereka yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid atau mati dalam keadaan membela agama Islam yang kita kenal dengan mati syahid. Maka ada beberapa hal yang harus kita sediakan pada waktu kita memandikan jenazah. Di antaranya adalah tempat memandikan, airnya harus mengalir, kemudian ada sabun mandi, sampo, cotton bud, handuk, kain jari, dan itu semuanya adalah memang benar adanya wajib kita sediakan sebagai perlengkapan kita akan memandikan jenazah yang kita hadapi di sekeliling keluarga kita atau di tetangga atau masyarakat yang ada. Maka ada beberapa syarat-syarat bagi orang yang harus memandikan jenazah. Di antaranya adalah mereka harus beragama Islam. Harus beragama Islam artinya mereka tidak boleh mandi orang-orang kafir memandikan jenazahnya orang Islam. Maka mereka maka berakal sehat. Di antaranya orang tersebut harus berakal sehat, artinya orang yang gila tidak boleh memandikan jenazah. Maka ada ketiga, yaitu mereka adalah mempunyai amanah. Yang keempat adalah alim, artinya mereka yang memandikan jenazah harus mengerti, memang ada sesuatu yang harus mengerti apa ilmu tentang memandikan jenazah. Yang kedua adalah syarat tempat memandikan jenazah, yaitu yang pertama adalah suci dan bersih, dimana artinya bahwa tempat memandikan jenazah harus suci dan steril, artinya WC dan kamar mandi walaupun suci, tapi mereka tidak boleh dipakai untuk memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah di antara syarat tempat memandikan adalah tertutup atap dan dindingnya. Anak-anakku yang berbahagia, apa artinya bahwa tempatnya harus tertutup, tidak boleh dilihat banyak orang secara umum, maka harus ditutupi dengan kain yang sekiranya hal tersebut akan bisa menghilangkan sesuatu yang bisa kita lihat. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian ada tata cara memandikan jenazah. Maka Islam menganjurkan, maka dalam
memandikan jenazah, mayat diletakkan pada tempat yang tinggi, artinya kepala lebih tinggi daripada kaki. Kemudian pakaiannya harus diganti mayat tersebut pada waktu akan dimandikan, karena hal tersebut akan bisa menutupi aurat si mayat. Maka pada waktu itu secara perlahan-lahan kita letakkan si mayat tersebut dengan keadaan, dengan posisi yang miring di belakang, dengan secara lemah lembut. Orang tersebut akan meletakkan tangan kanannya di bahu, dan itulah diantara tata cara pertama sebelum dimandikan jenazah tersebut. Maka tentunya jenazah yang ditelentangkan itu merupakan juga termasuk kewajiban yang harus kita laksanakan, karena semua jenazah yang kita mandikan dalam keadaan terlentang. Setelah itu diantaranya adalah pembalut yang harus kita ganti, bahkan sebagai untuk alat untuk membersihkan mulut, gigi, dan lubang hidung juga dibersihkan, karena itu adalah sebagian cara kita memandikan jenazah. Dan yang terakhir diantaranya adalah jenazah tersebut dibutuhkan seperti kita berwudu pada waktu kita menjalankan rukun wajib kita sebelum sholat atau bahkan rukun-rukun yang lain. Dan selanjutnya anak-anak, kepala dan jenggot harus dibasuh dengan air yang telah dicampur dengan sidr. Hal ini adalah untuk membersihkan semuanya. Kemudian rambut kemudian disisir dengan ketentuan apabila ada sesuatu yang gugur maka dia harus dikumpulkan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah badan-badannya kan harus dibasuh, tubuhnya dibaringkan ke kiri dan kanan. Kemudian setelah itu dibaringkanlah ke sebelah kanan pada pula belakang sebelah kiri, untuk menjaga supaya air itu mengalir dengan baik, walaupun dengan cara apapun. Kita siram dengan merata dari atas ke bawah dengan air bersih, kemudian disiram sekali lagi dengan air yang bercampur dengan kapur. Dan apabila hal tersebut sudah bersih, maka itu pun ada sesuatu yang harus kita jalankan di antara mengeluarkan najis. Walaupun najis tersebut masih ada, maka wajib dibersihkan kembali sebagai alat untuk kita membersihkan seluruh tubuhnya si mayat sebelum kita kafani dalam langkah selanjutnya. Artinya bahwa semuanya harus bersih sebersih-bersihnya. Kemudian yang kedua, anak-anak, selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Maka di dalam mengkafani jenazah ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah perlengkapan jenazah. Ada kain kafan, tikar, kapas, minyak wangi yang kita oleskan pada waktu kita kafankan. Kemudian ada serbuk. Itu semuanya adalah alat perlengkapan yang harus kita sediakan pada waktu kita mengkafani jenazah. Bahkan ada sebuah skema. Di dalam skema tersebut ada 5 tali yang disediakan untuk kita mengkafani jenazah. Di antara tali 1, 2, 3, dan 4, 5 untuk membungkus seluruh kain kafan yang ada pada badannya si mayat. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa bukti bahwa Rasulullah pernah dikafani dengan 3 kain kafan putih mulus yang baru tanpa kemeja dan serban. Itulah sunnah Rasulullah SAW yang pernah dijalankan oleh para sahabat untuk mengkafani Rasulullah sebelum beliau dikuburkan dan disolatkan pada waktu beliau meninggal dunia. Maka itu adalah di antara ketentuan pada waktu kita menanamkan jenazah, termasuk mengkafani jenazah dalam satu helai. Meskipun satu helai tapi tetap fardu kifayah hukumnya, karena hal tersebut bisa menutupi semuanya. Selanjutnya anak-anak, ada hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani jenazah. Di antaranya kain kafan tersebut harus berwarna putih pada waktu kita mengkafani jenazah. Kemudian kain kafan tersebut diolesi dengan minyak wangi sebagai bentuk rasa supaya harum wanginya pada waktu kita kafani. Ada ketentuan bahwa kain kafan tersebut bagi laki-laki maka sebanyak 3 lembar atau 3 lapis, dan untuk jenazah perempuan maka diisyaratkan ataupun dianjurkan sebanyak 5 kali. Anak-anak yang sekalian yang berbahagia, kemudian bagaimana tata cara mengkafani jenazah?
Di antaranya yaitu panjang dan lebar kain kafan harus sesuai dengan besar dan kecilnya si mayat. Semakin besar mayat, maka semakin panjang dan lebar kain kafan yang harus disediakan. Maka di antara yang kedua adalah ada kelebihan kain kafan di atas kepala 40 cm dan bagian bawah yaitu di bagian kaki 20 cm sebagai tempat kita akan memberikan tempat untuk nanti kita ikat dengan ikatan tali kafan yang telah kita sediakan. Maka selanjutnya letakkan lipatan tersebut. Anak-anakku yang sekalian yang berbahagia, maka olesan minyak wangi pada tubuh mayat itu disyariatkan, bahkan dianjurkan untuk dilakukan terutama pada 7 golongan anggota tubuh sebagai tempat sujud, yaitu kening, ada lutut, telapak kaki, telapak tangan, hidung, dan di sela-sela persendian. Maka pada hari itulah ikatan yang kuat dijadikan ikatan di sebelah sisi kiri mayat dan selimuti mayat tersebut yang telah dikafani agar benar-benar tertutup dan terjaga sebelum dikuburkan. Maka itulah ketentuannya, bahwa kita harus mengkafani sesuai dengan syariat Islam yang ditaburi dengan wangi-wangian dan lain sebagainya, dengan kapur barus dan lain sebagainya. Maka itulah adanya. Demikianlah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.